Pernah kepikiran gak sih, siapa sebetulnya penguasa laut selatan kita, khususnya di sekitar Ciletuh? Di satu sisi, ada legenda yang usianya ratusan tahun. Di sisi lain, ada bukti ilmiah dari jutaan tahun yang lalu. Jadi, ini semacam pertarungan antara mitos lawan sains untuk memperebutkan tahta lautan. Siapa yang bakal menang? Nah, pertanyaannya jadi simpel kan? Siapa nih yang beneran berkuasa? Apakah kekuatan mistis sang ratu yang ceritanya kita dengar turun-temurun? Atau kekuatan fisik monster purba yang buktinya kita temukan dalam bentuk fosil? Oke, kita kenalan dulu sama kedua kontestan kita. Di sudut pertama, kita punya Nyi Roro Kidul, penguasa dari dunia legenda yang kekuatannya itu hidup di dalam budaya dan kepercayaan kita. Nah, di sudut lainnya ada Megalodon, penguasa yang nyata dari jutaan tahun lalu yang keberadaannya dikonfirmasi sama sains. Ini benar-benar bentrokan antara dua cara kita memahami dunia, lewat cerita versus lewat fakta. Yuk kita mulai bedah satu-satu. Pertama-tama, yuk kita putar balik waktu. Jauh banget ke masa lalu, jutaan tahun sebelum ada peradaban manusia, buat ketemu sama penguasa laut pertama yang, ya, terbukti secara ilmiah. Gini, Megalodon itu bukan makhluk yang baru muncul kemarin sore ya. Dia itu berkuasa selama hampir 20 juta tahun. Bayangin, itu waktu yang lama banget. Dari zaman Miosen sampai Pliosen, dia itu predator puncak di semua lautan, termasuk di perairan yang sekarang kita kenal sebagai Ciletuh. Jadi dia ini raja lautan yang nggak ada tandingannya pada masanya. Dan soal ukuran, wah ini sih gila. Coba deh bayangin predator sepanjang 18 meter, beratnya 60 ton. Itu literally sebesar bus gandeng. Kebayang nggak sih? Jelas kekuatan fisiknya itu benar-benar nggak ada yang bisa ngalahin di zaman itu. Nah, ini bukan cuma omong kosong atau cerita karangan loh. Kita punya bukti fisiknya. Fosil gigi segede telapak tangan orang dewasa ditemukan langsung di Ciletuh. Belum lagi jurnal-jurnal ilmiah yang ngebahas ini. Coba bayangin deh, kekuatan gigitannya aja diperkirakan bisa ngehancurin mobil. Ini bukti nyata, bukti konkret, kalau penguasa ini emang pernah ada dan berkuasa. Oke, dari masa purba, sekarang kita fast forward jutaan tahun ke depan ke zaman manusia. Kita mau ketemu penguasa laut yang lain yang kekuasaannya masih terasa sampai hari ini. Dan inilah dia, Nyi Roro Kidul. Beda banget sama Megalodon yang udah punah jutaan tahun lalu. Sang ratu ini dianggap sebagai penjaga abadi Laut Selatan. Kekuasaannya bukan soal otot atau ukuran fisik, tapi lebih ke kekuatan goib dan spiritual. Buktinya juga beda, jelas. Kalau Megalodon punya fosil, Nyi Roro Kidul punya tradisi yang hidup. Ada upacara larung atau sedekah laut tiap tahun, ada kepercayaan yang kuat banget di kalangan nelayan, dan pastinya cerita-cerita yang diwariskan dari kakek nenek kita. Ini namanya bukti kultural, yang kekuatannya datang dari keyakinan dan kebiasaan masyarakat. Dan kekuasaannya ini nyata banget dalam bentuk aturan yang, ya, kita semua pasti pernah dengar. Jangan pakai baju hijau di pantai selatan. Ini tuh bukan cuma soal mitos atau tahayul loh. Ini adalah simbol rasa hormat. Semacam pengingat halus kalau, hey, kita ini bukan satu-satunya penguasa di lautan. Oke, setelah kita lihat profil kedua penguasa ini, mungkin kita mulai sadar, jangan-jangan ini bukan soal pertarungan deh. Mungkin ada tujuan yang sama di balik dua cerita yang kelihatannya beda banget ini. Nah, ini dia titik baliknya. Jadi, siapa dong yang menang? Atau jangan-jangan pertanyaannya yang salah dari awal. Mungkin pertanyaannya bukan siapa yang menang, tapi lebih ke apa sih peran mereka masing-masing? Cerita tentang Nyi Roro Kidul itu sebenarnya adalah bentuk dari apa yang kita sebut kearifan lokal. Tujuannya itu bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngajarin kita biar hormat sama laut, biar nggak sombong, nggak buang sampah sembarangan, nggak ngeruk isinya habis-habisan. Ini tuh semacam panduan moral, biar kita bisa hidup seimbang sama alam. Nah, di sisi lain, fosil Megalodon itu adalah wujud dari ilmu pengetahuan. Data dari fosil ini ngasih kita pemahaman soal sejarah bumi, evolusi, bahkan dampak perubahan iklim. Ini adalah panduan yang basisnya data buat kita ngertiin planet yang kita tinggali ini. Jadi, kalau kita jejerin kayak gini, kelihatan kan bedanya? Yang satu ratu, satunya lagi hewan purba. Buktinya tradisi lawan fosil. Masa kuasanya juga beda jauh? Tapi coba deh lihat kolom paling kanan. Tujuan. Nah, disitulah semua ini nyambung. Keduanya dengan cara mereka masing-masing sebenarnya ngarah ke satu hal yang sama. Nah, ini dia inti dari semuanya. Mereka itu bukan musuh. Yang satu adalah penjaga moral kita, yang satunya lagi jadi tolok ukur ilmiah. Tapi tujuan akhirnya sama.
Laut itu harus dijaga, harus dilindungi. Nyi Roro Kidul itu ibarat hatinya yang ngajarin kita hormat. Megalodon itu otaknya yang ngasih kita data untuk paham. Jadi setelah kita belajar dari dua penguasa hebat ini, satu dari dunia mistis, satu dari dunia ilmiah, sekarang giliran kita. Tanggung jawabnya ada di tangan kita semua. Dari kearifan lokal lewat cerita Nyi Roro Kidul, pesannya tuh simpel tapi dalam banget. Hormati laut, maka laut jaga kamu. Hubungannya timbal balik. Nah, dari ilmu pengetahuan lewat fosil megalodon, pesannya juga nggak kalah kuat. Pahami laut, maka kamu tahu cara jaganya. Kita nggak bisa ngelindungin sesuatu yang nggak kita ngerti kan? Jadi, inilah jawabannya. Penguasa laut yang sejati itu bukanlah ratu mistis atau monster purba. Penguasa sejatinya adalah kita, manusia modern, yang punya kesempatan untuk mendengarkan keduanya, memadukan rasa hormat dari cerita leluhur dengan pemahaman dari data ilmiah. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau perpaduan mitos dan sains bisa ngasih kita panduan sekuat ini buat jaga laut, coba bayangin deh, kearifan apa lagi ya yang tersembunyi di dalam cerita-cerita kuno kita yang lain, yang mungkin lagi nunggu untuk digabungkan dengan pengetahuan modern. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini.